beragama, punya kitab suci, dan pasti ngaku samawi kan, walaupun 100% tidak sama. Gitu. Nah pokoknya intinya tidak usah pakai ayat dulu habis ini nanti. Pokoknya intinya samawi itu satu Tuhan. Kalau dewa banyak, 3 biasanya. Dan kalau samawi itu yang Tuhan tidak mau menampakkan dirinya ke dunia. Kalau pagan memang menampakkan berwujud, baik berwujud binatang, kan banyak kan berhala-berhala binatang ini, sapi, gajah gitu. Ya kayak gitulah. Nanti posisinya Lucky yang kemana gitu. Baru kita nanti kita buktikan gitu. Posisinya kombinasi Pak Tata, kombinasi nggak apa-apa tak kombinasi. Jadi Pak Tata katanya kalau Tuhan nggak mau turun ya wes. Ada harta karun teman-teman data kan begitu. Kirain ada harta karun. Yang turun Yesus. Nah, Yesus katanya kalau Tuhan turun pagan ya wes lah, orang Kristen kombinasi berarti Pak Tata. Iya, ya gimana? Samawi sama kepagan-paganan gitu. Ya lah gimana? Kepagan-paganan ya piye to. Tapi Pak Tata, aku punya pertanyaan nih. Ini penting juga ya. Saya memang kangen ditanya. Nah, gini Pak Tata. Kenapa ukuran pagan itu selalu dinyatakan begini? Pagan Nah, itu ya yang Tuhan harta karun dulu digercepin. Harta karun dari My Love itu. Lanjut, Bung Rahman. Jangan diganggu kalau orang bertanya itu ada. Iya, lanjut. Harta karun. Ya. Sorry. Iya itu Pak Tata. Kenapa Pak Tata punya ukuran bahwa pagan itu selalu membentuk Tuhannya, atau mungkin tadi yang dinarasikan itu kan Tuhannya menjadi manusia. Kira-kira ini pertanyaan saya nih. Kira-kira mungkin nggak? Kan karena pagan kan gini, pagan kan ukurannya sudah jelas nih. Kemudian di waktu kemudian saya kepengen juga membuat agama baru, tapi saya tidak mau dikatakan pagan, sehingga saya menyatakan bahwa Tuhannya tidak jadi manusia. Tapi sebenarnya saya sendiri pagan gitu. Mungkin nggak seperti itu? Iya, pokoknya kalau agama yang tidak ada sumbernya dari Tuhan ya pagan. Kalau Islam kan ada sumbernya dari Nabi Muhammad yang mana samawi, seperti Musa, seperti Yesus, Abraham. Summa auhayna ilaika millata Ibrahim hanifa. Kemudian kami wahyukan kepada Muhammad agar supaya mengikuti atau meneruskan milah Ibrahim yang tauhid. Oh, berarti tergantung sumbernya ya. Walaupun saya bilang misalnya nih, saya punya Tuhan yang tidak menjadi manusia, kan karena ukurannya pagan itu Tuhan yang menjadi manusia, saya nggak bisa dong disebut pagan, kan Tuhan saya nggak jadi manusia. Maksudnya ya kan? Yang tidak ada sumbernya dari ajaran samawi. Kalau samawi kan sumbernya dari Tuhan kan. Oh iya. Makanya semua nabi itu mengajarkan yaitu mengenalkan tiada Tuhan selain Allah. Al-Ikhlas ayat 1, Yohanes 7, Markus 12:29, Keluaran 9:14. Oke, berarti harus urutan dari samawi ya Pak Tata. Iya. Oh ya, sekarang samawi itu tidak terus menerus menetap, enggak, diganti-ganti. Nanti ajaran Musa diteruskan oleh Nabi setelahnya, harus diterima. Ya. Gini Bro Admin, kalau manusia menganggap benda itu suci, sakral, atau suatu tempat itu sakral, suci, itu bisa paganisme juga nggak kira-kira? Ya enggak, ya, bisa kalau tidak gini. Kalau tidak berasal dari itu tadi kan. Oh ya, silakan Pak Tata. Ya, kalau ada benda diistimewakan, pagan apa enggak? Bisa pagan, bisa tidak. Yang tidak pagan itu kalau ada sumber dari Tuhan. Contohnya Mazmur 5 ayat 8. Ya, di situ Tuhan memerintahkan supaya menyembah dirinya menghadap ke tempat bait Allah. Atau Islam ditentukan ke Baitullah, bait Allah, Baitullah. Ya bukan pagan. Yang pagan itu ada tempat, kenapa kamu kok gini-gini? Dari mana asalnya? Siapa yang memerintahkan? Itu pagan itu.
Tapi selagi ada sumbernya dari para nabi, yang mana nabi ini utusan Tuhan kan, atas perintah Tuhan, bukan pagan. Gitu. Oh, berarti nggak baku lah definisi pagan ini ya. Ya? Loh, baku. kan saya udah bilang, Diulur, ya. apapun yang terjadi, yang kita lakukan, asalkan ada sumbernya dari Tuhan, bukan pagan. Ya wes, sekarang gini Pak Tata. Satu lagi, kan tadi kan karena saya juga sudah ngeklaim bahwa misalnya saya bikin agama, saya bilang Tuhan tidak jadi manusia, itu tetap dianggap pagan karena tidak ada sumber. Seandainya ada orang lain lagi misalnya ya, dia juga sama memiliki hal yang sama, Tuhannya tidak jadi manusia, tapi dia mengklaim bersumber langsung dari misalnya Musa misalnya. Nah, Kira-kira gimana? Musa. Oke, dari Musa beneran itu. Ya kan dia kan ngeklaim Karena kalau bahwa ajaran masalah Samawi bisa ketahuan, kalau ajaran Samawi itu. ya masalah Ajaran membuktikan Samawi tanda-tandanya urusan lain. utusan ini punya umat loh. Kayak Musa di dalam Keluaran itu kan ngaku untuk Israel. Ya Israel menerima dia. Kayak Nabi Muhammad untuk seluruh dunia, ya banyak seluruh dunia umatnya. Gitu ya. Nah sekarang ada orang ngaku-ngaku, untuk siapa dia? Dari mana dapat kan gitu ajaran itu? Ya misalnya dia mengklaim saya dapat dari Musa, Oh, dari Musa. langsung melalui mimpi misalnya. Oke, nah sekarang nggak bisa kalau ke Musa. Kan Musa udah mengakui untuk Israel. Lah iya. Nah, itu loh. Oh gitu, karena Musa sudah dibatasi. Lah iya, itu dia makanya Bang. Dia di dalam mimpinya dia mengklaim bahwa karena Musa itu hanya untuk Israel, saya untuk seluruh dunia. Karena melalui mimpi saya telah diberitahu oleh Ya, Musa nggak secara bisa. langsung gitu misalnya. Nggak bisa, mimpi itu bisa dibenarkan. Wahyu ini bisa dibenarkan ya kalau dia itu utusan Tuhan. Saya walaupun mimpi kayak apapun, saya dapat firman dari Tuhan, tidak akan orang percaya. Karena saya bukan utusan. Gitu. Cara mengkonfirmasinya dia bukan utusan gimana Pak Tata? Ya. Cara mengkonfirmasi dia utusan dan bukan bagaimana? Ya makanya kan ada nubuat. Ya. Rata-rata nabi itu ada nubuat. Contohnya Nabi Muhammad. Iya. Nabi Muhammad ini waktu umur 12 tahun pendeta Bahiro sudah tahu dia seorang nabi. Bahkan sebelum dia diutus, orang-orang Yahudi dengan rabi-rabine, bukan rabi-rabi kawin. Rabi ya. Guru. Bukan rabi. Mereka berbondong-bondong pergi ke Yasrib, Madinah. Apa tujuan mereka? Ternyata mereka menunggu Nabi akhir zaman, mauliduhu bi Makkah, wa hijratuhu bil Madinah, wa sultanuhu bisyam. Akan ada Nabi yang lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kekuasaannya meluas ke Syam. Oh, akhirnya mereka berbondong-bondong ke Madinah. Makanya saya dulu heran juga. Untung saya cerdas orangnya ya. Saya itu tidak mau pikiran saya itu tanpa data. Saya menemukan gini. Waktu baca sejarah masih kecil ya. Karena saya umur 7 tahun untuk udah belajar sejarah itu. Nah iya ya, Nabi Muhammad di Mekah hampir 10 tahun ditolak dia. Tapi ketika ke Madinah baru nyampe sudah tola al-badaru alaina, disambut. Kok bisa gitu? Ya, ternyata Nabi ini juga heran. Wahai penduduk Madinah, saya di tanah kelahiranku ditolak. Lalu kenapa ketika saya pindah ke sini kok kalian berbondong-bondong? Apa kata orang Madinah itu? Ya Rasulullah, kami rindu engkau. Makanya kami nih kapan ya Muhammad pindah ke sini? Loh, tahu dari mana aku ini nabi? Dari orang Yahudi. Masyarakat kan banyak di Madinah orang Yahudi. Makanya ada perang Khaybar itu kan Islam dengan Yahudi itu. Coba bayangkan, orang Madinah ini tahu duluan, tahu dari Yahudi. Ya, kota ini akan menjadi kota yang istimewa. Loh kok bisa? Kata orang Arab, orang Madinah ke Yahudi. Iya, karena akan ada nabi yang hijrah ke sini nantinya. Makanya setelah nabi itu pindah ke sana, dirubah namanya Madinatul Munawwarah, kota yang bercahaya. Awalnya Yasrib namanya. Benar kata Yahudi ini. Kota ini istimewa, Yasrib ini. Kata orang Madinah, dari mana kamu tahu? Iya, di kitab kami akan ada nabi yang akan hijrah dari Mekah ke Madinah. Beneran. Orang Madinah beriman semua, malah Yahudinya, aduh gimana ini ya? Kalau kita beriman nanti, maka kita sebagai umat pilihan kalah dong dengan Arab. Karena gengsi ya. Ya memang itulah sifatnya orang Yahudi. Contohnya Yesus.
Aku diutusannya kepada domba-domba yang ada dari Israel. Aku ini nabi. Apa kata Israel? Ayo, mereka imam-imam kepala ya berkumpul mencari tipu daya untuk membunuh dia. Nah, coba. Itulah wataknya memang gitu. Gitu ya, sejarah itu Oke. gitu. Oke Pak Tata, berarti konfirmasinya dari sejarah ya Pak Tata. Nah, Pak Tata kan tadi pengetahuannya sudah banyak nih tentang konfirmasi tersebut. Mohon maaf, pengetahuan itu datang dari dalam misalnya bukunya orang Islam seperti hadis atau di luar hadis. Nah, apa ini? Maksudnya saya Kan tadi Pak Tata bilang konfirmasinya gimana? Ya dari nubuat misalnya tadi ada pendeta waktu Nabi masih kecil sudah tahu. Nah, pengetahuan tersebut Pak Tata dapat dari mana informasi tersebut? dari Apakah dari lingkungan sejarah, ya dari hadis atau sejarah. tidak? Ya sejarah. Kalau hadis kan Nabi kan belum diutus. Ya. Jadi atau hadis asar namanya. Asar ini pengakuan ucapan dari orang-orang Israiliyat gitu itu. Contohnya Atha ibnu Yasar itu. Dia menyampaikan gini. Al-hadisus sani an Atha ibnu Yasar angka bil akhbar qala 'allamani abit taurata illa sifra wahidan kana yakhtimuhu wa yudkhiluhu sunduq. Falamma mata abi kan gitu nanti. Nah, ada usah nanti kamu udah ngerti langsung artinya saja. Ya, yang bahasa Indonesia Pak Tata. Iya ya. Hadis yang pertama, al-hadis susani yang kedua dari Atha ibnu Yasar Ka'ab al-Akhbar. Ya, dia belajar Taurat kepada bapaknya, ahli Taurat bapaknya, Rabi. Lalu dia mengajarkan ke saya semua Taurat itu, kecuali satu lembar yang tidak dia bacakan ke saya. Malah dirobek, ditaruh di peti. Seakan-akan saya takut tahu. Falamma mata abi, kemudian setelah ayahku meninggal, saya penasaran. Apa dulu ini? Kok penasaran saya? Uang semuanya diajarkan, kok cuma sebagian lembar saja enggak diajar. Malah disembunyikan oleh bapak ini. Akhirnya dibuka sama dia karena bapaknya udah meninggal. Ya ternyata apa isinya di dalam Taurat itu? Mauliduhu bi Makkah wa hijratuhu bil Madinah wa sultanuhu bisyam. Akan ada nabi yang lahir di Mekah, hijrah ke Madinah, kekuasaan yang meluas ke Syam. Ya, pokoknya panjang hadisnya itu. Akhirnya langsung beriman dia. Sama dengan Sofia itu. Siapa Sofia ya? Sofia bin Uyainah itu ya. Sofia. Nah itu kan ceritanya gini. Kenapa dia menjadi istrinya Rasulullah? Dia orang Yahudi dia, Sofia itu. Ya. Dia mendengar bapaknya dengan pamannya bincang-bincang. Apa kata pamannya ke bapaknya Sofia ini? Karena kakak adik dia. Wahai kakak, benar ya Muhammad yang hijrah ke sini itu nabi yang ada di kitab kita. Iya benar. Lalu gimana kita? Apakah kita harus beriman? Jangan. Nggak usah gitu. Terus mau gimana? Mumpung pengikutnya belum besar, kita perangi dia. Nah itulah sifatnya Israel begitu, suka membunuh para nabi. Jangankan nabi yang lahir di Arab. Ya, walaupun mereka tahu saudara kan. Walaupun saudara nasabnya itu ya, Bani Ismail dengan Ishak ini kan kakak adik. Ya. Akhirnya kata Sofia, "Loh, gimana paman dengan ayah ini? Wong tahu Muhammad itu utusannya Allah di kitabnya, tapi tidak mau beriman. Ya sudahlah. Kalau memang perang beneran, tak doakan mudah-mudahan kalah. Saya yang ikut biar saya jadi tawan. Saya yang akan beriman." Akhirnya kalah beneran ya. Akhirnya dia kena tawan. Akhirnya dimerdekakan oleh Rasulullah, menikah. Gitu. Jadi dia menikahnya itu karena tahu duluan dia beriman itu dari ayah dan pamannya. Itu banyak kisah-kisah kayak gitu tuh. Makanya jangan dikira ketika Nabi Muhammad diutus, jangan dikira cuma orang Arab yang beriman. Justru orang Yahudi duluan tahu itu. Orang ahli kitab, alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqam minhum la yaktumul haqqa wa hum ya'lamun. Dalam Al-Qur'an kan gitu. Orang-orang yang diberi kitab Taurat dan Injil mengenal Muhammad seperti mengenal anaknya sendiri. Gitu, jelas banget. Tapi karena memang sifatnya udah gitu. Contoh Yesus saja, apakah diterima? Malah mau dibunuh. Apalagi Nabi Muhammad yang lahir di Mekah, yang lahir di situ loh, orang Israel sendiri.
Wahyu 16 ayat 6. Mereka suka membunuh para nabi memang. Iya. Gitu. Iya Pak Tata, dan berhasil kan begitu. Nah gini Pak Tata. Gini. Ya oke lah. Tadi penjelasan Pak Tata saya juga menerima itu dan masuk akal sekali ya. Cuman pertanyaan saya itu yaitu tadi, pengetahuan Pak Tata dikatakan valid dan benar itu sebenarnya sumbernya dari mana? Dari hadis kah atau di luar hadis gitu loh? Apakah informasi di luar hadis bisa dianggap Kan benar? tadi sudah, Cak, gini, Cak. Kan saya tadi sudah cerita. Mulai dari pendeta Bahiro, Nabi umur 12 tahun. Mulai orang-orang Yahudi hijrah ke Yasrib. Itu Nabi sebelum diutus itu. Mulai Nabi belum lahir sudah banyak mereka ke Yasrib. Makanya di Madinah itu banyak penduduk orang Israel. Maka sampai terjadi peperangan Khaybar itu. Iya. Nabi di antara perang ini dengan orang Yahudi sering itu Nabi itu. Ya awalnya mereka ini ke Madinah itu menunggu Nabi sebenarnya awalnya. Akhirnya menjadi penduduk banyak bermasyarakat. Ya. Padahal awalnya nunggu. Gitu loh. Ya oke. karena gini, setelah Pak Tata cerita tentang yang tadi dan katanya ada nubuat kan, kalau di Kristen kan nubuatnya kan kita ngambil dari kitabnya Yahudi nih, bahwa di kitab Yahudi ada kisi-kisi lah kira-kira nubuat gitu, walaupun ditolak sama orang Yahudi kan. Nah tapi algoritmanya, cara kerjanya nubuat itu begitu loh, ada kitab yang sebelumnya ditulis terus divalidasi kalau orang Kristen mengklaim di perjanjian baru bahwa Yesus lah ini sebagai penggenapan nubuat itu. Gitu sekarang, ya. Intinya antara Yesus dengan Nabi Muhammad tidak berlaku untuk Yahudi, udah sama-sama gak ada sudah. Tapi kita pakai sejarah, bahkan lebih valid sejarah tentang nubuatnya Nabi Muhammad, terbukti. Pengakuan dari pendeta Bahiro, Waraka bin Novel, Khotijah, Rabi Ibnu Salam, atau Ibnu Yasar, banyak. Kalau Yesus apa ya? Tapi intinya gini loh ya. Saya dengan Cak Admin nanya ke Yahudi, tidak ada gunanya sudah. Yang penting kita tahu sejarahnya. Ya, jadi jangan cuma Nabi Muhammadmu di mana tak di Taurat tuh. Yesus di mana dalam Taurat kan gitu. bukan itu. Enggak, aku nggak bertanya bukan itu. Aku bertanya tentang cara kerja nubuatnya loh. Dan setahu saya nubuat itu hanya dikeluarkan oleh nabi, misalnya nih Musa, terus Yesaya misalnya, Yosua misalnya begitu loh. Mereka kan para nabi nih, dan nubuat itu yang mengeluarkan mereka, bukan imam besar atau mungkin pemuka agama, bukan itu, apalagi seorang wanita gitu. Enggak, mereka diumumkan atau nubuat itu diumumkan oleh para nabi begitu. Kalau di perjanjian lama, kalau di kitabnya orang Yahudi. Nah sekarang Bro Armin untuk membenarkan Yesus seorang nabi utusan, untuk membenarkan itu dari mana kalau gak pakai ajaran Yahudi? Apalagi perjanjian kan lama ngeklaim, kan bisa kan? Kita ngeklaim, maksudnya orang Kristen kan ngeklaim bahwa Yesus lah ini begitu. Minimal kalau kami ada bukti kisah-kisahnya itu. Bagaimana orang-orang Yahudi berbondong-bondong ke Yasrib, bagaimana seorang istrinya Siti Khotijah. Coba baca sejarahnya Siti Khotijah itu. Bro Admin, iseng-iseng aja, ada usah diiman nih. Siti Khotijah itu menikah dengan Rasulullah, tahu dia seorang nabi. Makanya Siti Khotijah itu gini, ini suami saya ini nabi, jelas di kitab saya. Kapan kau udah datang ke nubuat? Sampai 15 tahun gitu. Sampai beliau ini gini, kan setelah Nabi menikah dengan Siti Khotijah, semua bisnisnya dilimpahkan ke suaminya. Ditemani laki-laki Ummu Aiman. Apa kata Siti Khotijah? Wahai Ummu Aiman, kamu kan sekarang nemenin suami saya kemana-mana berdagang. Tolong ya, kalau ada kejadian hal-hal yang apapun itu, yang aneh-aneh, ceritakan ke saya. Apa kata Ummu Aiman? Ya pernah terjadi, wahai Khotijah. Apa? Kami lewat di padang lah ya, padang pasir lah, panas kan. Cuma Nabi yang dinaungin awan itu. Langsung Siti Khotijah tersenyum. Wah ini nih cocok udah. Sesuai dengan apa yang saya tahu dari kitab saya. Gitu. Bahkan coba baca sejarahnya pendeta Bahiro.
Pendeta Tabahiro itu duduk di gereja. Lalu ada rombongan dinaungin awan. Duh, kaget dia. Ini tanda-tanda Nabi di kitab saya seperti ini. Langsung dijamu. Ayo, wahai pembantuku, tolong ya rombongan itu panggil ke sini. Siapkan makanan yang enak-enak. Ternyata dilihat satu-satu, nggak ada tanda-tandanya. Ada lagi ya, cuma ini ya. Oh ada. Tradisi kami anak kecil tidak boleh ikut makan. Mana anaknya? Di luar. Langsung sama pendeta Bahiro ini. Langsung jelas banget. Ya, langsung jelas anak ini gitu. Tadinya dari jauh cuma dinaungin awan. Ternyata oleh Abu Thalib ya, Nabi tidak boleh masuk di jamu makan itu. Pendeta Bahiro dia satu-satu orang nggak ada yang sesuai. Ternyata masih ada anak kecil di luar gitu ya. Langsung ketahuan gitu. Jadi apa? Hal-hal kayak gitu tuh jelas berani. Banyak saya sejarah tentang kenabian itu. Cuma ini sebagai pengetahuan saya tahu bagi berani tidak penting kayak gitu. Jangan gitu tuh Pak Tata, penting Pak Tata. Justru karena kita kan ngobrol ya, penting semua toh, jangan gitu ah. Ya sudah kalau memang begitu. Instruksi aku mau menyampaikan, mohon maaf, saya tidak pernah mereport akun-akun apapun. Dan saya memaafkan Anda yang sudah memfitnah saya, mereport enggak. Makanya saya buka kamera, saya memperkenalkan diri saya. Dalam hidup saya enggak pernah. Siapa Gitu Kak? saja. Siap, aman Kak. Siapa? Assalamualaikum. Ya, Bunda, Enggak apa-apa. siap. Makasih, Bunda. Ya sudah Pak Tata kalau begitu. Teman-teman sih. Silakan. Silakan Bang Laki Up. Aku sudahlah. Si Laki Up udah stadium 4 dia. Udah stadium 4. Cuman cerita-cerita aja tentang Tuhan tadi pun belum dapat ini sampai sekarang. Aduh. Silakan kamu, Luki, apa mau gimana kamu? Iya, tadi kan diceritakan cuman teologi estafet. Mengetahui Tuhan daripada utusan, itu teologi estafet itu. Coba ceritakan dulu Tuhan yang bisa diterima akal manusia. Semua manusia. Coba kamu ceritakan dulu biar saya nyontoin kamu coba. Jangan Kamu dicontoh. caranya mengenal Tuhan bagaimana sehingga kamu yakin itu gimana caranya? Iya, masa Islam nggak punya teologi ya? Tuh, Coba kalau berteologi kami aja. sudah jelas dalam Al-Quran dan hadis dengan Nabi Muhammad sampaikan tentang final sudah. Kami ini beriman kepada semua. Coba apa itu iman? Iman ini apa? Percayanya hati kepada semua apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad dari Tuhannya, dari Allah. Kami percaya semuanya, itu iman itu. Nabi Muhammad perkenalkan, oh Tuhan itu Allah. Kami imani. Dialah tidak serupa dengan apapun, kami imani. Ya, tidak bisa dilihat. Ya, Dia Maha Pengasih Penyayang. Pokok dalilnya banyak sudah. Nah, akhirnya kami karena beriman, iman kan percayanya hati kepada semua yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Udah final kita. Yang enggak final itu kamu. Gimana caranya kamu mengimani Tuhan itu? Coba. Siapa? Dari mana kamu tahunya? Dan seperti apa? Iya, bagaimana kalian menceritakan sesuatu Gimana itu? melulu? Tanya mulu lu. Dari tadi tanya. Aku jawab simpel lah. Gini loh. Tuhan itu satu dari pengakuan. Kedua dari bukti nyata. Kalau ngaku tanpa bukti berarti Tuhan abal-abal. Kalau ngaku berdasarkan bukti yang ada dan itu benar berarti itu Tuhan benar. Gitu. Nah, kalau lu gimana? Coba. Bang Madu. Dalam Kristen kan firman Allah itu ada firman, ada roh. Itu berbicara tentang Tuhan. Buktinya kayak mana? Ada pengakuan enggak? Ya kalau berbicara Tuhan itu roh, firman. Ada pengakuan Firman enggak? itu kecerdasan, firman itu perkataan. Ada pengakuan enggak? Pengakuan apa ini? Lah, lu ada sesuatu nih, nggak ngaku sebagai Tuhan, lu Tuhanin. Gimana? Makanya padahal saya sudah membuka caranya mengenal itu gini. Ikutilah versi Islam. Apa versi Islam?
Yesus, kamu siapa? Utusannya Allah untuk Israel. Matius 15:24. Apa utusan? Tiadakan dulu Yesus. Kita bicara Tuhan Nah ini. iya, Islam kan gitu caranya ngiman itu. Apa yang disampaikan oleh Nabi Muhammad, semuanya kami imani. Maka coba Kristen tuh kan ada yang diikutin kan. Coba seperti Islam caranya. Kalau saya udah final melalui Nabi Muhammad, makanya coba tiru. Siapa itu Yesus? Nah, lalu Yesus memperkenalkan Tuhan itu siapa, seperti apa. Kan udah jelas data-datanya menurut Yesus. Kenapa tidak diikutin itu? Gitu ya. Bingung dia Ustaz. Kalian Dia ini data-data dari Yesus yang jelas kalian tidak mau pakai. Tapi yang tidak ada diada-adakan. Ya itulah. Ya, keimanan kalian tentang Yesus Tuhan itu gak ada datanya semuanya. Gitu. Tapi diada-adakan gitu. Samawi dipaksa menjadi pagan. Kombinasi kan tadi sudah kombinasi bilang Pak Tata, malah Bukan pakan kombinasi. nggak kombinasi. Bro admin punya bapak gereja namanya Justinus Martir. Kan tahu ya? Justin Martin. Gimana? Justin Martin. Iya kan? Itu Ya bapak. oke lah, terus gimana? Itu siapa tuh? Ya udah ceritain aja, aku nggak kenal. Justin Martir itu kan bapak gereja kan gitu. Oke. Gerejanya siapa? Protestan? Kagak tuh. Katolik toh. Ya, Nih. Boleh digedein enggak? ini Apanya jangan bahas. Udah kita bahas yang universal toh. Apanya yang kecil mau digedein apa? Wah, bayar. Kita bahas yang universal. Tadi kan Bang Madu kan bilang pengakuan dan pembuktian kan begitu. Lah kalau sesuatu Oke, silakan Jom. Udahlah gini lah, langsung aja lah. Bilang kombinasi apa? Ini loh. Harus berapologet sesuai dengan apologet pertama di dalam kekristenan. Nih, aku langsung ya dari newadvent.org. Ini bukan penyanyi Advent nih. Ini dari Katolik toh. Berkali-kali nih padahal ini berat dikasih tahu nih. Justin Martir itu punya surat. Di dalam surat nomor 21 itu gini, ada apa namanya, judul gini, analogi dengan sejarah Kristus. Dan ketika kita juga mengatakan bahwa sang sabda firman ya, yang adalah kelahiran pertama Tuhan. Nah, satu, Tuhan dilahirin, dihasilkan tanpa persatuan ini ya, persatuan ini karena Bapak TikTokanu saya tit, dan bahwa dia Yesus Kristus guru kita disalibkan dan mati dan bangkit kembali dan naik ke surga. Kita tidak mengemukakan sesuatu yang berbeda dari apa yang Anda yakini mengenai mereka yang Anda anggap sebagai putra-putra Jupiter. Karena Anda tahu berapa banyak putra penulis Anda hormati dikaitkan dengan Jupiter, Merkurius, kata yang menafsirkan dan guru dari semua. Esculapius yang meskipun ia adalah seorang dokter hebat, disambar petir dan naik ke surga. Itu ini aja Justin Martir itu menyamakan Yesus dengan putra Jupiter. Gitu loh. Nah, bukan kombinasi, udah sama gitu loh. Tinggal diganti gitu aja, Bro. Pagan nih juga, pagan ya. enggak, gini itu kan dalam rangka apa, kalau bahasanya orang Islam itu dakwah ke mereka yang non Kristen kan gitu. Jadi caranya ya harus kita jelaskan Yesus itu sama loh, supaya apa, mereka juga mengerti. Oh iya toh, ternyata Yesus itu anak Tuhan, tapi bukan Tuhannya. Tapi sama toh? Enggak, secara modelnya, role modelnya mungkin lebih mudah kan. Sama, dia anak Tuhan juga, tapi bukan Tuhan itu. Kan begitu nantinya. Yang dimaksud tuh yang Papa, kan begitu. Ulangi lagi kata-katanya. Sama dengan Tuhan, tapi bukan Tuhan itu. Maksudnya gimana?
Maksudnya Jupiter datang dari mana? Anaknya siapa itu? Iya, beda nama doang. Lah iya, Ya artinya sama berarti toh. iya itu Produksinya hanya apa? gini loh. Kalau Jupiter produksinya dari mana? Yamaha. Bukan. Enggak loh, itu kan cuman Motor. caranya saja, cara-cara. Itu caranya aja, Bang Madu. Bukan benar-benar menyamakan dengan apa yang tadi disebut misalnya kepaganan gitu ya, enggak lah. Terus bedanya di mana? Itu kan hanya cara promosinya dia mengatakan bahwa ini tuh sebenarnya sama. Bedanya, aku bukan cara promo, bedanya gitu loh. Ada ndak bedain di sini? Ya ada. Mana? Itu kan belum sampai kepada poin bahwa Yesus ini satu-satunya anak tunggal. Keilahiannya hanya keilahian yang satu. Jadi kalau yang tadi Jupiter dan yang lain-lain itu kan banyak anak ilahi semua. Iya, sama kan. Iya nanti sampai Bedanya ke ndak ada di situ. sini. Aku baca dari awal sampai akhir ndak ada ini Justin Martyr itu membedakan. Itu kan ada sih, pembukaannya. Ada ini dibedain. Kalau Jupiter itu jahat, kalau Yesus nggak jahat. Gitu doang sifatnya Ya doang. contohnya konsepnya lah. sama. Itu kan baru sampai ke tahap itu, belum sampai ke tahap yang lebih dalam. Kalau yang lebih dalam lagi sudah jelas nanti berbeda walaupun awalnya dikatakan sama kan supaya mereka juga tertarik dan mengerti mau memahami kan begitu. Itu kan cara kerja umum tuh Pak. Cara kerja umum biar kalau nyamain tuh dengan pagan. Ya cara kerjanya dakwah kan seperti itu. Kalau kita berangkat dari perbedaan ya otomatis ditolak lah. Masalahnya ini daun gak ada yang beda-bedain, semuanya sama loh. Iya kan itu berangkat dari persamaan supaya orang juga mau memahami, mau mengerti. Apa sih masa iya sih sama? Kan begitu. Itu kan pembukaan. Dia mau mempromosikan, mau memberitakan. Cara kerjanya seperti itu. Sama lah kayak misalnya nih, kita mengadaptasi sebuah budaya, agama melalui budaya, entah apalah. Misalnya di Jawa ada wayang, ya kita menyebarkan agama melalui wayang. Ambil dulu poin yang sama, baru kita beritakan yang religinya atau yang sebenarnya gitu. Itu kan cara kerja umum, Pak. Loh, loh ini sampai aku sampai bab 24 enggak adanya ini namanya apa namanya? Beda-bedain enggak ada ini. Dan ini Banget adalah tadi sudah. satu-satunya tuduhan yang Ya. Anda ajukan terhadap kami bahwa kami tidak menghormati dewa yang sama seperti Anda atau mempersembahkan kepada orang mati persembahan dan bau lemak dan mahkota untuk patung mereka dan pengorbanan karena Anda tahu betul bahwa hewan yang sama ada bersama beberapa dewa yang dihormati dan yang lain binatang buas dan dengan yang lain korban-korban. Sama, disama-sama ini sama Justin Martyr. Terus nanti sampai di akhirnya kan Nah, apa sih? Tunggu dulu lah itu dong. Iya, ini masalahnya nyamain. Coba tanya lagi lah, bahas lagi lah. Nanti muter-muter nanti. iya nih Bang Madu. Nanti di akhirnya Bang Madu ya tetap mempromosikan imannya dia. Itu Iya, udah. artinya mempromosikan imannya dia yang tidak berbeda dengan pagan. Udah selesai, clear di situ. Ya wis boleh lah kalau memang mau seperti itu. Yang Nah, jelas dia tidak pagan mengimani Jupiter kan begitu. Iya, diganti nama doang gitu. Ganti orang tapi konsep sama. Ganti tokohnya lah. Ah, lanjut tuh Ustaz. Ganti toko doang Ustaz. Ini kopiku ini. Betul. Kopi tumpah ini loh. Piye itu Pak Tata? Ya lanjut. Orangnya di sini tumpah. Lanjut, kita bahas apa lagi nih Pak Tata? Aku udah, ada jangan. satu pertanyaan lagi Pak Tata. Aku ada satu pertanyaan lagi. Jangan Masihnya satu kali. Berat ini tuh mulai dari zaman Jum sampai kiamat akan telah bertanya. Oke, ini mungkin 10. pertanyaannya agak krusial ini. Gini Pak Tata. Misalnya ada sejarah sama hadis sahih. Dari sudut pandang Pak Tata, yang mana yang dikatakan valid dan benar?
Ya hadis, kan hadis itu ada namanya ilmu mustalah hadis. Nanti hadis itu dikatakan sahih kalau memenuhi 5 syarat kan. Ya adalah dobit gitu tuh ya. Tidak fasik gitu itu. Nah, kalau di bawahnya itu hasan nanti. Di bawahnya hasan doif. Udah, doif itu bukan palsu. Cuma ada kuat sehingga ada boleh dipakai data untuk menentukan haram halal atau menentukan ibadah ya, tidak boleh. Misalnya, oh ini hukumnya haram tapi hadisnya doif, tidak boleh. Bolehnya itu untuk fadhailul a'mal. Jadi jangan kamu bandingkan bagaimana kalau ada hadis sahih dengan ada sejarah, mana yang valid? Ya jelas hadis lah. Gimana sih? Oh iya. Ya, ini sebenarnya pertanyaan ini kan menyambung sama informasi yang tadi Pak Tata. Yang tadi Pak Tata sudah ceritakan Terus. tentang Nabi Muhammad itu. Nah, kalau ternyata bahwa yang dianggap valid itu adalah hadis sahih, sementara yang Pak Tata ceritakan yang tadi itu kan sumbernya bukan dari hadis toh, atau dari hadis juga. Nggak apa-apa. Kalau sumbernya bukan dari luar, namanya kan ada hadis Israiliyat itu kan ada. Seperti ya ada hadis menceritakan tentang orang yang membunuh 99 gitu. Itu kan hadis Israiliyat menceritakan tentang di zamannya Musa gitu itu. Atau nanti ada seorang Yahudi wanita, terus dia melihat anjing kehausan, lalu dia buka sepatunya, ngambil air, dikasih minum, masuk surga gara-gara itu, gitu. Oh, ini sorry. Soalnya aku setahuku sih hadis hanya perkataan Nabi saja. Ternyata di luar itu juga bisa disebut hadis begitu ya Pak Tata? Ingat, ada hadis, ada khobar, ada asar. Oh, Kalau hadis sorry. Rasulullah. Kalau seperti tadi itu bukan hadis dari Rasulullah yang tadi al hadisus sani an atau ibnu Yasar an Ka'bil akhbar. Maksudnya hadis yang kedua maksudnya apa? Atau ibnu Yasar ini bercerita tentang dirinya gitu loh. Ya bukan hadis seperti kalau bukan yang bermakna aqwalun nabi wa af'alun nabi, bukan itu. Karena hadis yang kalau arti dari hadis itu kan apa? Ucapan nabi atau perbuatan. Oh, kalau ini berucapan Yasar tadi. Iya, bisa ke asal gitu. Ya, aku baru nyambung. Soalnya tak pikir kayaknya semua informasi valid itu dari hadis deh. Nggak ada informasi yang tidak keluar dari hadis sahih bisa dianggap valid. Urutannya Quran dulu, hadis sahih, kan begitu toh? Iya, Sementara, jadi nas itu apa? Quran, hadis. Ya. Dua itu. Makanya Rasulullah cuma mengatakan gini, taraktu fikum amroini lan tadillu. Ma tamasatum bihima, ya, tidak akan tersesat abad dan selamanya. Selagi masih berpegang teguh kepada Quran dan hadis gitu. Ya. Ya wis Pak Tata, thank you Pak Tata. Atau bin Yasar itu tabi'in beradmin. Tabi'in itu orang yang bertemu langsung dengan sahabat dan Islam di tangan sahabat. Tabi'in itu Iya, Sahabat. periode. Kenapa kok ada nabi, sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in gitu. Loh, Kalau dikatakan sahabat, orang yang pernah melihat nabi, bersama nabi dan beriman. Kalau sahabat, orang yang menuntuti sahabat gitu, tapi tidak menuntuti nabi. Kalau Nanti tabiin, di bawahnya lagi tabi'in gitu. kalau tabiin ketemu Nabi enggak? Ya enggak. Oh ya. Tabi'in aja enggak, apalagi tabi'in, tabi'ut tabi'in tambah. kan Nah, Nabi kalau dulu ini nih. Dulu Nabi sih, ya kan Nabi, gurunya Nabi, muridnya sahabat. Oke. Muridnya sahabat namanya tabi'in. Tabi'in gitu. Itu ya kayak status Paulus atau lah Yasar itu. misalnya lah, nggak pernah ketemu Yesus gitu.
Paulus Ya, tak. bukan sahabat. Paulus bukan. Maksudnya nggak ketemu. Sebenarnya ada. Bukan maksudnya nggak ketemu, iya. Enggak ada juga kisahnya. Sebenarnya Paulus itu ada dalam Islam. Ibnu Saba namanya. Gitu ya. Ibnu Saba ini orang Yahudi pura-pura masuk Islam. Tujuannya ingin merusak ajaran Islam. Dia datang ke pelosok-pelosok yang diberitakan Ali terus. Ya, namanya orang imannya tidak kuat. Ali dituhankan. Karena yang diumur-umurkan Ali. Sampai oleh Ali itu dihukum mereka, dibakar mereka itu. Ya. Sama dengan Paulus itu. Sok-sokan pengikut Yesus padahal ingin merusak sebenarnya. Jangan gitu tuh Pak Tata. Jangan terlalu framing jujur dong. Ustaz. Pak Tata nggak boleh framing Lama ya kayak gini. Pertanyaannya gini. Ini kan saya orangnya cair kan ya. Pikiran saya cair. Kenapa Paulus ini berhasil? Karena pengikutnya ini pasti orang lain untuk mengkritik gak bisa. Kenapa Ibnu Saba ini tidak berhasil? Karena Islam ini dijaga kitabnya. Yang melenceng dari Quran hadis disingkirkan. Tidak berkembang Abdullah bin Saba ini. Makanya Syiah yang ekstrem itu udah musnah. Kenapa? Karena Islam tidak bisa dibodohin. Nabi sudah berpesan, aku meninggalkan dua perkara. Selagi kalian berpegang teguh kepada keduanya, kalian tidak akan tersesat. Quran hadis. Ada orang yang menyampaikan, oh saya Islam menyampaikan agama, bertentangan dengan Quran hadis, tendang. Menyampaikan agama. Tapi kalau Paulus, misalnya Paulus menyampaikan Roma 10 ayat 9, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, siapa yang mau meluruskan? Kitabnya Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah ku sampaikan kepada mereka. Tidak ada yang hafal. Ya, mereka ingin mencari kebenaran yang sebenarnya pakai apa? Tidak bisa. Akhirnya mau tidak mau diterima dia. Kalau belum bisa, tidak bisa. Oh, ada Quran hadis master ini yang bertentangan dengan keduanya, tolak. Maka Sayyidina Ali bakar mereka, diperangi mereka. Jadi dalam Islam ada 7 manusia yang dituhankan itu. Nabi Isa oleh orang-orang dijadikan Tuhan. Termasuk Ali pernah, Sayyidina Ali itu. Termasuk Syekh Mansur kalau nggak salah. Pemimpin terlalu adil, terlalu baik. Sampai orang fanatik. Ya, Nabi sering itu. Tapi Nabi sudah bilang di hadisnya itu. Jangan kalian berlebihan tentang diriku. Sebagaimana orang-orang berlebihan kepada Isa sampai dituhankan. Posisikan aku sesuai apa? Saya ini hambanya Allah, utusannya Allah. Jangan sampai kalian berlebihan. Saya tidak mau kalian terjerumus seperti orang-orang terlalu fanatik kepada Isa. Akhirnya dituhankan. Nah, akhirnya Nabi sudah berpesan. Jadi Nabi itu pengalaman sudah. Tidak mau umatnya seperti orang-orang beradmin ini. Pak Tata ini. Aduh, nyupit terus nih Pak Tata. Kalau Madura gitu senggol bacok. Enggak, kalau beradmin enggak. Beradmin ini teman saya mulai dari Zoom dari dulu ya. Jadi saya sudah biasa. Ya itu yang baru disapa dulu tuh Pak Saba tuh. Mungkin Kristen. Parisode pagi, Parisode Muslim dia kayaknya. Parisode. Iya bang, saya Muslim. Iya, assalamualaikum. Oh, tak kirain Kristen. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa dibantu bang? Ya, ya. Pak Tata kalau udah nyinggung Paulus sih semangat, nah. Langsung panjang jadi. Enggak mau saya takut. Kalau kena bala. Nanti saya botak nih. Rambut. Tapi enggak ada apa-apa, botak. Ada Rifa, jual rambut, jual rambut. Puni tidur tadi tuh. Iya kan, tinggal diolesin doang nanti tumbuh semua rambut. Tuh Bang Zulkifli aja begitu ngomong Paulus langsung open cam kok. Langsung ketawa. Astaga. Iya, memang luar biasa ini Paulus ini. Iya kan keren. Pengaruhnya luar biasa ya Bang Zul ya. Iya. Ustaz Tata. Seperti sama-sama ada gini deh ya. Lah ceritain. Setiap para nabi itu diutus, pasti ada pengacau itu. Di zamannya Musa, Samiri.
Musa perkenalkan capek-capek, Tuhan itu Esa, tidak kelihatan, tidak tampak. Samiri datang. Ngapain kamu ikut Tuhannya Musa? Ikut Musa mengenalkan Tuhan yang tidak kelihatan, yang tidak mau turun. Tuhan apaan kayak gitu? Terus maunya kamu gimana, Samiri? Ya ayo kita buat Tuhan. Gimana caranya? Kita buat patung dari emas, patung anak sapi. Nah gitu. Kak, di zamannya Yesus, ya bulus itu sebenarnya ya. Tapi jangan ke sana, kasihan. Nah kalau di zamannya Nabi Muhammad banyak. Musailamatul Kadzdzab, Abdullah bin Sabah gitu itu. Cuma bedanya tidak bisa. Karena kita sudah diberi master Quran hadis. Tidak bisa diselewengkan Islam itu. Ya, karena apa? Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidun. Dijaga oleh Allah Al-Quran itu. Kalau Al-Quran tidak dijaga, bahaya. Ada orang memelesetkan, aduh gimana ini ya? Benar apa enggak ya? Aduh gimana ini? Nah, tapi kalau Al-Quran dijaga, bertentangan dengan Quran, bohong kamu, itu ditolak gitu. Makanya ketika saya ditanya, Tahta, kenapa sama-sama kitabnya Allah, kok cuma Al-Quran yang dijaga? Ya karena Al-Quran ini kitab yang terakhir sampai hari kiamat. Kalau ajaran Musa diselewengkan, tidak masalah. Tuhan akan meluruskan lagi dengan mengutus Nabi setelahnya. Makanya Yesus kenapa mau dibunuh, ditolak? Karena dia sok-sokan mau meluruskan. Woi, Taurat gak kayak gitu. Salah kalian. Siapa kok anak baru ingusan bau beras kencur? Ya, mau ngeritik kami. Yang dikritik orang jenggot-jonggot, rabi-rabi. Ya, padahal Isa ini mau meluruskan sebenarnya ketika ada pembengkokan ajaran. Ya, begitu juga Isa tidak ada, bulus membengkokkan. Tenang, Allah akan mengutus Nabi Muhammad, diluruskan lagi. Laqad kafara alladziina qalu innallaha salisu salasa. Kafirlah beradmin. Mereka menjadikan Isa sebagai Tuhan. Jadi ajaran Musa diselewengkan, diluruskan dengan Isa. Ajaran Isa diselewengkan, diluruskan oleh Nabi Muhammad. Nah, untuk Nabi Muhammad karena Nabi terlahir, ya tidak akan mengutus lagi Nabi. Satu-satunya harus dijaga kitabnya. Makanya bagaimana tata caranya Allah menjaga Quran? Dengan cara semua umatnya Nabi Muhammad diberi kemudahan untuk menghafal. Anak 7 tahun, 9 tahun, 11 tahun, hafal di luar kepala itu. Itulah caranya Allah menjaga Quran. Gitu ya. Anak kecil, orang buta pun hafal. Ya, dan nanggung-nanggung di luar kepala. Nah, kalau kayak Pak Bang Jul ini di luar kepala juga. Dah hafal karena dah masuk ke kepalanya. Jadi kalau ditanya, Tata, saya ini hafal di luar kepala. Pas ditanya, coba Bang Jul, surat Al-Baqarah ayat nomor 1. Kan saya bilang di luar kepala, tidak masuk ke kepala, gak ada. Bahaya dia follow aja, aku nggak follow Ustaz. Lihat tuh, dia nggak follow aku tuh. Padahal aku follow dia Ustaz. Tahta. Ada apa? Ntar jam 1, ini tadi kan mungkin kemarin, sekarang sama besok ya, 3 hari kita kasih slotnya namanya ya, untuk 3 orang. Kayak kemarin ya, besok hari terakhir. 3 pertanyaan Ustaz. Siap, nanti jam 1 ya. Apa itu Pak Aku Tata? sudah minum kopi 1 galon biar nggak ngantuk. Biar tahu tuh, apa tuh? Ada program apa tuh? Enggak, kuis nanti. Kuis pertanyaan bagi netizen nanti penonton di bawah. Kuis beradmin. Oh, Kuis Iya. bro. Kuis Pemenangnya untuk nyebut dapat koin 100 ya. Ya Uti Milo. 100 Ya, tapi oke. buat muslim. Buat Aku muslim ya, nanti yang di ngembang bawah. juga Ustaz Arif. Nerusin dari Dayang Moto itu 1 juta, aku tambah 500 tuh. Oh iya, Pertanyaannya gampang. Pertanyaannya siapa nama bapaknya? Siapa Bapak Paulus. Paulus? Tuh. Iya. Tulisnya. Googling Untuk dulu Kristen. nama apa? Buset. Ya enggak. 1 juta untuk Kristen nanti yang bisa jawab. Dayang Moto 500, aku 500 tuh. Saya 500. Oh, 1.500.000 berarti. Mantap. silsilah Paulus ya bro admin ya. Yang bisa sebut silsilah Paulus. Benar kan Bang Zul ini antusias kalau ngomongin Paulus. Mantap kali ya Paulus emang.
Udah nggak tahu orang mana, siapa bapak mamanya, tiba-tiba aja kayak gitu. Jangan usah jangan silsilah, yang itu toh, Cak. susah Cak. itu Pak. Nggak usah silsilah, bapaknya saja. Itu ya Nggak itu usah udah ibunya. langsung tak jawab ya saya nggak tahu. Jangan yang itu toh. Itu udah clear jawabannya. Jangan ditanyain lagi. Yang ini toh itu nggak menantang toh. Kan udah tahu jawabannya, ya nggak tahu lah bapaknya siapa. Itu banyak yang nambah di bawah 500.000 katanya. Lah iya. Yang lain toh, pertanyaan yang lain yang kira-kira bisa dijawab kan gitu. Ada Yesus menurut Paulus menurut Yesus. Paulus menurut Yesus. Ya udah silakan bertanya lagi apa? Biar saya gak nganggur. Ngantuk saya kalau diem gitu. Ya udah. Berhubung ini kita sudah masuk ke Paulus. Astaga. Kenapa ya kok Paulus di semacam jadi apa ya? Jadi tokoh yang Jadi kata bulan-bulanan bersalah. gitu. Iya, Jujur aja, jadi ya bulan-bulanan. kenapa? Bahaya. Kenapa ya? Padahal ya kan kalau di Kristen apa Katolik itu kan diterima sepenuhnya toh. Oke. Kita akui dan perkembangannya Kristen kan juga tidak lepas dari tangan Paulus kan begitu. Oke, jadi gini Cak ya. Tak kasih tahu. Secara logika masuk akal saya ini sih. Walaupun agak menyakitkan nanti. Jadi gini. Kalau Islam itu gini. Orang yang dikatakan pengikut itu meneruskan, bukan menambah. Kayak Nabi Muhammad tadi, saya ulang-ulang tadi. Ingat ya, aku pergi. Nah, tapi aku meninggalkan dua perkara. Selagi kamu berpegang teguh kepada keduanya, kamu tidak akan tersesat. Maka tugasnya sahabat ini meneruskan, bukan menambah. Tidak boleh. Tidak boleh firman Tuhan dirubah dengan yang ucapan orang biasa. Tidak boleh. Makanya caranya gini. Kenapa ajaran yang ingin menyesatkan Islam itu ditolak? Mudah ditolak. Karena bertentangan itu. Kan saya contoh ya. Tuhan yang dikenalkan Yesus itu final sudah. Ya. Tuhan itu Allah Bapa, Matius 11:25. Yang tidak kelihatan, Yohanes 5:37. 1 Markus 12:29. Yang Esa. Nah, ini final sudah. Nah, tiba-tiba kayak Paulus ya, kalau kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus Tuhan, nah, coba, mau percaya kemana ini? Kalau dalam Islam langsung itu divonis itu, kafir kamu gitu. Bertentangan dengan Quran, dengan ajaran Nabi Muhammad. Nah, kalau kalian kan enggak, semua surat-surat Paulus itu diterima semuanya. Tidak mau semua. tidak mau diteliti apakah bertentangan dengan Yesus apa enggak kan gitu. Padahal kata Yesus, sebab segala firman yang kau sampaikan kepadaku telah aku sampaikan kepada mereka. Final sebenarnya. Gitu. Nambah boleh Ustaz Tahta? Ya, silakan. Masalahnya Paulus satu juga berat ini. Kata Yesus tuh, barang siapa yang keagamannya tidak lebih baik dari orang-orang ahli Taurat dan ahli Farisi, itu akan ditolak di dalam kerajaan surga. Kan gitu. Nah, parameternya jelas nih. Taurat sebagai parameter kesolehan orang yang ingin masuk surga. Tiba-tiba tuh nongol Paulus, Taurat kutuk. Siapa yang terjadi? Tuh, coba. Taurat kotoran. Ayo, coba. Tiba-tiba Taurat jadikan kutuk. Taurat dikutuk, Yesus dikutuk, semua aja kutuk. Gitu. Nah, itu masalahnya berat nih. Bapaknya kagak jelas, ngutuk-ngutuk enak sendiri. Lanjut. Iya. Memang betul ada seperti itu. Bahkan dikatakan Taurat itu hanya sebuah kotoran kan begitu. Tidak lebih dari kotoran. Ya, itu kan Paulus sedang cerita pengalaman hidupnya ceritanya, Pak. Kalau mau membandingkan dengan orang Farisi, aku jauh lebih daripada mereka kan begitu. Masalahnya Tapi yang gitu. dulu aku tinggikan sekarang sudah aku anggap sebagai sampah setelah mengenal Kristus begitu loh. Yaitu memang kesaksiannya Paulus ceritanya.
Ya siapa yang bilang gitu? Udah dikutuk, batalin pula. Kata Yesus udah dibatalin, Paulus batalin. Aneh tuh orang emang. Bener. Lanjut, Ustaz Data. Ya makanya kalian itu udah dibilang nanti akan ada seorang penolong lagi. Gak mau ikut setelah datang. Coba Penolong yang mana nih Pak Tata? enggak, coba Bu Admin juga baca kisahnya Salman Al Farisi itu. Dia masuk Islam gara-gara pendeta itu. Waduh, pendeta sekarang bisa mengislamkan juga nih, bahaya. Ya, ceritanya gini. Dia itu kan ajaran Persia dia. Persia itu kan ajaran penyembah api. Tiba-tiba dia melihat ajaran di gereja, teratur ya. Merasa adem dia. Akhirnya dia beriman dia ke orang-orang gereja itu, ke pendeta itu. Terlalu baik pendetanya. Sampai meninggal di sampingnya Salman Al Farisi. Apa kata Salman sebelum meninggal? Wahai pendeta, saya ini setelah kamu tidak ada ikut siapa? Saya udah nyaman bersama kamu gitu. Oh iya, kamu datanglah ke pendeta ini. Jauh. Datang dia, baik juga. Meninggal juga, sebelum meninggal. Saya oleh pendeta yang A disuruh ikut kamu pendeta B. Nah terus setelah kamu meninggal, kamu mau pasrahkan ke siapa saya? Siapa yang orang seperti engkau? Oh datang ke pendeta ini, datang lagi. Pas pendeta terlahir, nah saya ada nggak orang yang seperti engkau? Yang mana nanti saya harus ikut dia? Nggak ada sudah, cuma ada. Nah seorang nabi di kitab saya gitu. Dialah sebaik-baiknya manusia. Nah kalau kamu mau datanglah ke Arab gitu. Oh berani dia berkorban datang ke Arab itu. Akhirnya bertemu dengan Rasulullah tahu duluan. Ya. Tanda-tandanya diberitahu oleh pendeta itu langsung. Seakan-akan secara ringkas itu kamu cari saya ya gitu langsung Rasulullah itu. Akhirnya dia masuk Islam. Wah, itu mungkin dogmanya kurang itu pendeta itu Pak Tata. Ya belum baca suratnya Paulus itu pasti. Pendeta kurang sip itu. Pantang olahraga